Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies. Kecerdasan pada Anies. Ganjar yang ini bangsa. Minta maaf kepada memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Kecerdasan ada di Anies, Ada di Anies, ketulusan ada di Prabowo, dan Prabowo. keangkuhan ada di Ganjar. Selalu mengungkit-ungkit Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita pengen ngebahas, yaitu ada pernyataan dari Rocky Gerung yang bilang Anies cerdas, Prabowo tulus, dan Ganjar bangsal. Ya, wow, kok Rocky berani banget ya, barbar banget ya. Dan seperti apa tanggapan Rocky Gerung dan netizen dengan ucapan kata-kata seperti itu? Mari kita reaction bareng-bareng ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya, dan like, dan juga tinggalin komentar di bawah. Mari kita gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Bangsal, geram soal debat capres terakhir Rocky Gerung. Ganjar tidak berhak mengatakan jangan pilih yang melanggar HAM. Oke, kita dengerin ya. Apa nih? Tapi di debat terakhir ini, Oke, di debat terakhir. di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Cakep. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran, tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Benar. Pak Ganjar emosian ya pas debat. Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies. Kecerdasan pada Anies. Ganjar keangkuhan. Keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Oke. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Oke, cakep. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Iya. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengelulukan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat. Waduh. Yes, bangsat. Iya, karena emang menurut gua sih gak layak ya. Karena kan jatuhnya bersaing. Tetapi bersaingnya dengan membuka story-story yang lama gitu ya. Dan ini gak layak dilontarkan seorang sebagai calon debat presiden gitu, atau capres. Yang layak ya orang-orang yang, contoh kayak kita gitu, netizen kan, itu layak kita ngucapin kayak gitu. Cuma ini seakan-akan di debat capres kemarin itu kayak menjatuhkan banget ya. Wow. Tapi gak masalah lah ya. Dan kita coba lihat lagi tanggapan dari Rocky Gerung. Penjelasannya tuh seperti apa? Kita masuk ke videonya nih. Sebelum Anda bahas, coba saya kasih data-data dulu ya. Yang di drone rate misalnya percakapan itu memang dari pemantauan di netizen itu tetap aja Anies yang mendapat poin positif tertinggi. Yeah. Kemudian Pak Prabowo itu yang kedua, paling banyak diperbincangkan, tapi negatifnya paling tinggi, hampir 50%, 48% Pak Prabowo. Ganjar itu paling kecil dipercakapkan, tetapi positifnya juga tinggi, jadi dinilainya Ganjar nomor 2. Nah, Litbang Kompas juga sama, Bung Rocky, tetap mengunggulkan Anies keseluruhan, kemudian Ganjar nomor 2 dan Pak Prabowo nomor 3, dan itu konsisten dari satu debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga. Nah, Anda boleh dong, Anda punya metodologi sendiri yang Anda melakukan penelitiannya. Oke, kita mulai dengan pandangan umum. Dan pandangan umum itu memang dasarnya adalah penampilan publik di dalam atau di atas panggung, penampilan publiknya itu. Nah, kita mulai memahami bahwa semua 5 kali debat itu dimaksudkan untuk menguji substansi dari
tema Iya, debat. diuji ya. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau soal substansi tentu tidak semua orang yang menonton TV itu memerlukan analisis substansial tuh. Ya. Karena ini dari awal debat ini jadi semacam political show itu untuk nambah elektabilitas setiap capres. Iya, benar. Walaupun kita Politik show. tahu di luar negeri itu bahkan Amerika sendiri itu show itu mungkin pengaruhnya plus minus 3-4% itu, dan kadang-kala 2% aja karena ada kecenderungan orang udah paham sebetulnya apa yang akan dia pilih, sehingga Demokrat di Amerika udah ada captive market, Republik di Amerika juga begitu tuh, di Eropa juga hal yang sama terjadi kalau yang dipilih adalah presidennya. Kalau sistem parlemen itu pasti lihat Berat. koalisinya tuh. Kata-katanya berat Jadi banget. sekali lagi soal substansi itu jadi soal yang tidak lagi faktorial. Karena tadi setiap kandidat dari 3 capres kita ini udah punya captive market tuh. Dan kadangkala itu yang kita sebut sebagai post-truth sebetulnya. Orang nggak mau lihat lagi kebenaran dari debat. Orang ingin cari pembenaran terhadap pilihan dia tuh. Begitu dia pilih, maka dia lihat di panggung, oh betul-betul yang gue pilih itu, yang sudah gue pilih itu di panggung juga sesuai dengan yang gue pilih. Iya, sesuai nggak harapannya betul ya. orang akan berubah hanya karena ada debat itu. Karena namanya fanatisme itu dan likability itu udah terjadi tuh. Tetapi tetap sebagai posisi akademis kita mesti terangkan secara lebih komprehensif, dan itu Berat banget kata-katanya. saya kira hal yang harus kita bahas di FNN, karena FNN ini adalah kelas, bukan tempat pamer-pamer spanduk atau baliho partai itu. Yang pertama, memang Pak Prabowo terlihat menguasai persoalan, tetapi dalam tingkat yang sangat teknis. Ya, standar ya. Karena mungkin dia di brief untuk hal yang teknis. Ini standar. Padahal sebetulnya debat itu mesti debat paradigmatik. Nah di situ Anies itu unggul, karena Anies selalu memakai kata mari kita lihat secara struktural, mari kita lihat secara komprehensif. Anies benar-benar unggul ya. Sementara Pak Prabowo langsung menunjuk, ya itu diselesaikan aja dengan anggaran, diselesaikan 400 triliun untuk makan. Jadi dalam debat itu tidak bagaimana seseorang itu mampu untuk menghitung secara masuk akal apa yang ingin dia terangkan di situ kan. Misalnya Pak Prabowo yang terakhir akan bikin 300 fakultas kedokteran. Loh itu artinya itu dosennya mesti diimpor dari luar. Apa dokternya tuh? Karena nggak mungkin bikin 300 fakultas kedokteran tuh. Jadi sebetulnya atau ya makan 400 triliun iya, tapi kalau kita hitung 400 triliun itu sama dengan biaya bikin ibu kota. Boleh nggak? Boleh, asal ibu kota dibatalkan. Kan begitu cara berpikirnya kan. Jadi nggak mungkin APBN itu dikuras. Si A dapat, si B dapat, si C dapat, nggak bisa. Begitu si A dapat, si B pasti kekurangan. Kan trade off itu kan terjadi karena APBN bukan pohon uang. Gitu. Jadi kita melihat bagaimana debat itu akhirnya menjadi agak konyol sebetulnya kalau tidak dituntun dengan paradigma. Misalnya debat soal rumah sakit. Di rumah sakit ini mau dihasilkan melalui sistem kapitalis, liberalisasi aja. Atau mau dihasilkan melalui sistem ala Indonesia tuh, bahwa ada komunitas-komunitas, puskesmas mungkin bisa dinaikkan sedikit walaupun nggak terlalu mewah, tetapi ada cara menangani pasien bukan dengan peralatan modern. Kan nggak semua orang itu menganggap bahwa palpasi itu sebetulnya tangan si dokter ditaruh di atas tubuh pasiennya itu udah menyenangkan sebetulnya tuh, nggak perlu pakai USG. Ini berat banget kata-katanya itu kan. Jadi paradigma kita dalam kesehatan misalnya mau pakai barat yang isinya adalah mesin, atau memakai juga bagian-bagian yang di dalam ilmu kedokteran dianggap sebagai terapi awal itu local wisdom, dan saya kira itu yang mesti dihitung. Juga soal apa lagi? Jadi secara umum memang betul itu bahwa Anies memenangkan ide karena debat itu debat yang komprehensif. Tapi sebelum Anda bahas, coba saya kasih. Tapi gini. Pasti gua aku ya. Otak gua nggak nyampe dengan kalau Rocky Gerung udah ngomong itu berat banget di otak gua. So minta maaf ya, tapi hal yang gua dapat dan gua jelasin di sini, Anies benar-benar sangat unggul. Makanya Anies disebut cerdas yang di awal tadi karena Anies cukup menguasai materinya gitu ya. Makanya Anies disebut cerdas. Yang kedua, Prabowo tulis karena di akhir video dia minta maaf. Nanti kita lihat videonya. Dan yang ketiga, Pak Ganjar disebut bangsal karena Pak Ganjar mengungkit yang dahulu yang dimana nggak ada hubungannya
pada debat ini, tapi dia mengungkit jejak digital orangnya yang harusnya itu tidak diucapkan. Ya, kalau diucapkan sama tim suksesnya Ganjar itu nggak masalah, tapi sayangnya ini diucapkan Ganjar. Makanya Rocky Gerung statement, bang, salah juga nih ya. Next, kita coba lihat dulu video permintaan maafnya. Nah, lihat ya. Perbedaan Prabowo dan Ganjar saat closing statement. Nah, ini dia videonya ya. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Coba masuk ke kolom komentar. Anies 70%, Ganjar 25%, Prabowo 5%. Anjay, ini 721 komentar langsung diserang. Coba buka-buka persentase kekalahan. Gue kira kemenangan. Persentase kekalahan, anjay. Cakep. Oke, next. Awalnya aku pilih, tapi setelah lihat debat terakhir aku milih 03. Cakep. 01 ini langsung diserang 1000 komentar loh teman-teman ya. serem komentar di sini ya. 01 kuat capresnya, 03 kuat cawapresnya, 02 kuat apa nih? Silahkan komen. Saya istri saya dan selingkuhan di 5 tempat akan coblos 02. Wah, nggak bener nih. Nggak bener nih komentar-komentarnya ya. Oke, kita coba masuk tanggapan netizen yang lain ya, yang buat video lebih seru lah. Halo guys. Halo. Hari ini saya banyak di-mention dan di-tag video Rocky Gerung ya, yang mengomentari soal debat semalam. Benar. Dalam video itu Rocky Gerung mengatakan bahwa di debat itu terlihat jelas bahwa kecerdasan ada di Anies, ketulusan ada di Prabowo, dan keangkuhan ada di Ganjar. Ya oke lah, sah-sah saja karena kan namanya ini kan opini ya, dan tidak ada salahnya juga kalau saya juga mau beropini. Nah, terkait soal kecerdasan, kita sama-sama tahu lah kalau Anies Baswedan memang sangat lihai, sangat pandai dan bagus, bahkan terlalu bagus saat beretorika dan berorasi. Ya, benar. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal retorika saja, tapi bagaimana mengimplementasikan ide, gagasan, dan konsepnya ke dalam sebuah pekerjaan, dan konsep-konsep bekerja ini bisa nggak dieksekusi dengan baik. Benar. Nah, kita lihat saja rekam jejak Anies Baswedan ketika menangani Jakarta. Gak ada yang bagus sih. Pernah ada kejadian kan Anies Baswedan nanam pohon plastik sepanjang jalan Sudirman Tamrin, lalu dicabut lagi karena banyak yang protes. Menebang pohon-pohon di Monas sampai sekarang nggak jelas kemana pohonnya. Kasus Formula E, program OKOC, reklamasi yang judul kampanyenya adalah menolak reklamasi, tapi dia menerbitkan hampir 1000 surat izin mendirikan bangunan di lahan reklamasi. Belum kasus DP 0, program DP 0%, kasus-kasus kelebihan bayar, lem Aibon, bolpen di sekolah, dan masih banyak. Bang, gua tambahin satu lagi bang. Sumur resapan di jalan, lihat jalanannya malah tambah bolong semua loh. Sumur resapan itu gagal banget tuh. Terus ada lagi patung bambu bang, ingat gak? Banyak lah. Terus lanjut bang. Masih banyak lagi. Dan ini semua membuktikan bahwa Anies Baswedan sama sekali tidak bisa mengeksekusi konsep-konsep bekerjanya, meskipun dia sudah didampingi oleh tim TGUPP berjumlah 73 orang. Oke, nah sekarang kita bicara soal ketulusan Prabowo. Apa tuh ketulusan Apakah Prabowo? Pernyataan maaf dari Prabowo atas sikapnya tidak pantas selama ini itu sangat tulus? Ya, karena menurut saya begini, ini
sulit sekali untuk mengukur ketulusan seseorang. Benar. Nah, cara mengukurnya adalah bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakan, rekam jejak peristiwa yang telah dilakukan. Oke, rekam jejak. Apakah misalnya perkataan Prabowo kepada Budiman Sujatmiko ketika mengatakan, sorry ya Bud, gue dulu kejar-kejar lu. Apakah itu tulus permintaan maaf Prabowo? Belum tentu sih. Kalau misalnya Pak Prabowo mengucapkan kalimat itu kepada ibunya Wawan, salah satu korban 13 aktivis yang sampai sekarang hilang entah kemana, apakah ibunya Wawan akan bisa melihat kalimat itu sebagai kalimat ketulusan? Enggak sih. Misalnya dia berkata, sorry ya Bu Wawan, gue hilangin anak lu, sorry ya. Enggak. Apakah Bu Wawan akan melihat itu sebagai sebuah ketulusan? Enggak. Pernahkah Prabowo datang ke acara Kamisan yang sudah berlangsung selama 17 tahun ini? Nah, ini saja sudah bisa menjadi ukuran. Nah, saya memang mengerti maksud dari Pak Prabowo adalah dia ingin terlihat baik dan tidak lagi terlihat angkuh. Benar. Karena mungkin banyak sekali blunder yang dilakukan, dan ini saya rasa strategi dari timnya supaya Prabowo tidak tergerus suaranya, karena memang sudah sekali mengontrol emosi Pak Prabowo. Masuk. Banyak kasus kan kemarin soal dasmu etik lah, soal goblok lah, soal emang gue pikirin, sorry ya, joget-joget, pelecehan-pelecehan yang berupa verbal gitu. Ini kan sangat-sangat menunjukkan keakuan dan kearoganan dan anti kritik dari Pak Prabowo. Nah, saya lihat justru malah Prabowo sulit sekali dan sangat terpaksa mengucapkan itu. Karena terbukti setelah debat pun Pak Prabowo menolak untuk sesi tanya jawab dan sesi foto bersama. Sangat terlihat tidak ramah gitu ya. Jadi kalau dilihat ini sebagai sebuah ketulusan, dari mana kita mengukurnya ini sebuah ketulusan? Sedangkan begitu banyak pelanggaran yang sudah dilakukan dan kita belum melihat wujud dari perubahan atau ucapan dari Pak Prabowo ini, yang bahkan langsung dibatalkannya ya. Ucapan yang kelihatan sangat rendah hati itu pada saat selesai debat dengan menolak sesi wawancara. Oke, jadi ada momen saat terakhir Prabowo itu ditanya, ya dia udah ngejelasin segala macam. Yuk masuk ke sesi 2 pertanyaan, langsung Prabowo langsung nolak. Ya udah. Ya, saya rasa cukup dah gitu aja ya. Nah, itu yang jiwanya masih, egonya masih tinggi ya, kepemimpinannya. Kalau netizen bilang itu tidak mau diatur ya. Tapi ya itu kan cuma tanya jawab ya, harusnya jawab aja tuh ya pertanyaannya. Dan mungkin ya, nih Bang, mungkin netizen yang bilang kalau masalah ketulusan gitu kan. Ketulusan kita ngelihatnya, loh, ada loh seorang capres minta maaf, karena di antara 3 tuh yang minta maaf ya paling menonjol cuma Prabowo doang ya. Di akhir debatnya beda, di akhir debatnya malah Ganjar malah ngeluarin statement menyerang 02 ya, yang punya otoritas, sedangkan Prabowo minta maaf. Ya, itu sesuatu hal yang keren. Tapi bisa aja itu dibuat-buat kan oleh tim suksesnya, nanti Prabowo kamu minta maaf ya. Itu kata Abang ini lagi guys ya, jangan hujat gua, ini kata Abang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Tanya jawab langsung dibatalkan dan dengan kembali menunjukkan kearoganannya. Nah, lalu soal Ganjar yang dibilang angkuh. Kenapa tuh? Pak Ganjar hanya mengutip ucapan Pak Jokowi di tahun 2019 lalu. Jadi bukan Pak Ganjar yang mengucapkan itu, bahwa kita tidak boleh memilih pemimpin yang punya rekam jejak pelanggaran HAM, tapi itu ngarah ke diktator, punya sejarah kekerasan. Ya karena ya memang kita tidak mau kembali ke zaman Orde Baru, atau kita tidak mau mendapatkan pemimpin seperti itu. Nah, saya rasa begini, saat ini semua orang bisa melihat dengan jelas mana yang tulus, mana yang modus, mana yang memang memikirkan rakyatnya, dan mana yang memang hanya ingin berkuasa, mana yang konsisten dengan semua ucapannya, mana yang selalu belagak pilon setiap ditanya soal konsistensinya. Salam. Ini gokil sih yang buat videonya ya. Gue bisa menyimpulkan sih dari 3 calon kita ini, pokoknya punya kelebihan dan punya kekurangannya sendiri. Kita coba masuk ke netizen aja. Aku orangnya 02, tapi lihat debat keempat langsung belok ke 03. Wede. Janji Rocky Gerung kalau Mahfud MD mundur mau gabung ke Ganjar. Lupa ya. Itulah politik
Bung, ingat rekam jejak. Jakarta udah terbukti masih kepuasan orang Jakarta 90% pada Anies. Ini 90% pada Anies itu kayak gimana sih ceritanya? Oke, next. Lu mah emang orangnya 03. Bentar, gue masih penasaran sama Jakarta ini udah terbukti 90% itu ngukurnya dari mana? Enggak apa-apa, yang penting 02. Oke, terbukti Jakarta tambah maju di tempat, maju mundur. Setahu gue sih Jakarta maju karena emang Jakarta kan ibu kotanya ya. Jadi ibu kota ya wajar maju. Dan ini gue nggak tahu 90% itu, nanti gue coba search ya di sini. Apakah emang ada berita yang membilang 90% kepuasan Anies? Tahu gue berita yang muncul ya rata-rata banyak yang ketidakpuasan dengan kinerja Anies. Tapi kalau misalnya gue salah ya gue minta maaf. Ini fotonya ya. Oke, kita lanjut lagi ke tanggapan netizen yang kedua. Capres lain melakukan sesuatu yang mengesankan, baik di saat bertanya maupun menjawab, atau bahkan di saat sesi debat tanya jawab. Namun ada satu hal yang menjadi sebuah sorotan publik, yaitu adanya salah satu capres yang melakukan blunder 3 kali, kata sepakat 3 kali, kata setuju 3 kali, Prabowo bahkan ada 3 sepakat kali jawaban yang tidak nyambung. Ya, hal tersebut cukup kita dapat melihatnya dengan jelas. Pertanyaannya, sebenarnya Anda memiliki ide, gagasan, dan program apa tidak sih sampai Anda melakukan serba 3 Anjay, berbeda pendapat salah, sepakat salah juga. Kadang-kadang gue juga bingung sih kalau misalnya nih gue disuruh jadi capres ya, calon presiden, ditanya isu tentang apa tadi tuh, kesehatan apa segala macam lah, lingkungan, ya toh ya jawabannya itu aja gitu kan. Kalau kan nggak harus semuanya berbeda pendapat ya. Ini gue bukannya ngebela ya, karena ada kalanya ya kita harus sepakat juga gitu dengan gagasan orang. Jangan setiap mentang-mentang debat ya kita harus punya statement yang emang harus berbeda. Enggak sih, nggak harus sih ya. Ya ada kalanya kita harus sepakat gitu, setuju dengan kritik-kritik orang lain gitu, pendapat orang lain ya. Tapi emang judulnya debat sih, harus ada perdebatan sih emang. Nggak salah juga kok abang ini ya. Next. Debat capres terakhir malam ini, akhirnya aku tahu kenapa elektabilitas Prabowo Gibran itu di atas 01 dan 03. Kenapa 01 terlalu akademis. Kata-kata yang keluar itu susah dimengerti masyarakat. Kayak pemerintah itu adalah pohon rindang di mana bulunya mengeluarkan oksigen. Ketika panas, seluruh makhluk hidup dapat berteduh di bawahnya. Masyarakat susah mengerti. Prabowo Gibran langsung saja. Pemerintah akan memberikan makan siang gratis langsung dari 03. Selalu mengungkit-ungkit masalah hati, masalah HAM, masalah sakit hati, masalah keberpihakan. Gak ada. Bahas sejarah itu penting, Bang. Prabowo menjawabnya dengan minta maaf. Ya minta maaf ya kalau ada salah kata, minta maaf kalau ada salah perilaku. Gitu dong yang harus. Gimana guys, sudah nonton debat capres kelima semalam? Kalau saya sih nontonnya cuma closing statementnya aja. Dari situ saya bisa menilai. Kalau kalian beda penilaian, yaitu hak kalian. Ini kan sudah berakhir nih debatnya. Tinggal kita nunggu tanggal 14 Februari untuk pencoblosan. Jangan sampai golput ya. Sekarang kita masa tenang aja. Yuk, jangan lagi kita saling tuduh-mentuduh, sebar fitnah, hoax, dan lain-lain. Apalagi sampai berantem karena beda pilihan. Sudahlah, teguhkan hati dengan pilihan kalian dan cukup diam. Kalau masih ragu, cari fakta atau info-info tentang paslon tertentu itu. Tapi harus pintar ya membedakan mana yang hoax dan realita. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Masa karena beda pilihan kita harus bertengkar? Yang atas enak bikin gaduh, bikin berita bohong. Kita yang di bawah suruh bertengkar. Rugi kita guys. Ini mohon maaf ya, karena saya pendukung dari 02. Saya himbau kepada pendukung 02, mungkin serangan-serangan demi serangan itu akan muncul. Gak usah takut dan ragu. Pakai jalur langit aja lah. Allah nggak tidur kok. Selama ini sudah terbukti kan kalau ada berita hoax gitu kan pasti kebongkar langsung. Yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan pesan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Boleh beda pilihan, tapi kita semua adalah saudara. Yang penting rukun. Ini saja pesan dari saya. Semoga kita semua bisa mendapatkan presiden yang
yang terbaik untuk negeri ini. Terima kasih. Sama-sama ya. Itulah yang gue suka ya. Intinya kayak gini aja videonya guys. Sampai ketemu di 14 Februari pemilu. Kira-kira siapa ya yang menang? Selama ini surveinya dimenangkan oleh 02 kalau kita lihat hasil debat. Tapi di debat terakhir kurang menarik ya. Bukan lebih ke debat, lebih kayak diskusi gak sih? Yang 02 setuju, yang satu akademis ya, yang kata abang-abang tadi kan akademis, yang ketiga mengungkit ya. Kayak nggak ada perdebatan sih, lebih kayak diskusi aja. Ya intinya kira-kira siapa nih pilihan kalian? Ya kalau pengen rahasiakan saja, nggak masalah. Kita coba lihat ya di tanggal 14 Februari siapa yang menjadi presiden kita ya. Semoga presidennya bisa lebih baik dari Pak Jokowi ya. Kinerja Jokowi udah bagus kok, tinggal diteruskan aja gitu. Semoga nggak tambah turun ya, nambah naik. So, gue mengakhiri video dulu. Kalau misalnya gue ada salah kata ataupun salah pengucapan ya, yang menyindir ataupun yang menyakitkan kalian, gue minta maaf. Karena atas ketidaksadaran ucapan gue bener-bener minta maaf dan ketidaktahuan ucapan gue. Gue di sini Fadli undur diri dulu. Sampai ketemu di video viral selanjutnya. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.